Apa? Karena kopi ini yang latte ini tanpa gula itu mengandung kafein, di mana kafein itu bisa menunjang performa jika diminum saat atau sebelum latihan. Serius, dan itu ada jurnalnya nanti gue kasih. Aman, gue udah pernah ngasih ke medsos di Instagram dan Twitter dengan batasan 250 sampai 350 mg. Itu sekitar 3 kali espresso. Makanya aku minum kopi kalau misalkan pas olahraga ditambah dengan suplai protein. Kalau gula itu bagus untuk energi, tapi secukupnya. Gulanya juga gula merah atau gula pasir, sama aja. Tapi bukan gula buatan. Itu apaan dong yang kayak defibrillator Oh pinter lo ya, defibrillator itu kan yang buat jantung. Ini namanya push up bar, untuk membantu push up. Kenapa? Gini, pada orang yang beberapa, gue kan sepeda, dan ketika gue sepeda, gue tuh pernah cedera, dimana mengakibatkan saraf gue bagian sini, namanya nervus ulnaris, itu bermasalah, sehingga kesemutan di bagian lateral semua kena nih. Nah kalau gue push up gini, ini gue nggak bisa maksimal, lihat ya. Ini nekoknya nggak bisa maksimal, nggak bisa sembuh. Ini bahaya. Nanti yang terjadi adalah bisa terjadi jepitan saraf di sini, nervus ulnaris dan radialis. Untuk buat orang yang memiliki limitasi atau keterbatasan wrist joint atau sendi pergelangan tangan, diusahakan pakai push up bar, sehingga apa? Netral grip. Gripnya menjadi lurus. Lihat, lurus kan? Kalau push up kan gini kan, yang normal. Sakit gua. Belinya di Decathlon, bukan endorse. Mau beli gua ini. Lemes. Terus? Jadi cuma buat penahan doang dong? Nggak ada efek samping? Enggak. Emang ini untuk membantu buat orang yang memiliki limitasi di bagian wrist joint. Dan apa? Mau tanya apa? Biasa abis olahraga gini, semua pegel Pak. Ya, DOMS namanya di Leon Sema. Ngapain Bapak? Kompres, pakai air dingin, atau mandi air dingin, boleh. Nggak masalah, nggak buat rematik. Terus peregangan, statis, stretching statis, cooling down. Jangan dipijat, kalau dipijat malah menyebabkan ligamen jadi cedera, kecuali ikut fisioterapi. Dan jangan overuse. Kalau lo olahraganya bener, lo nggak akan pegal terlalu berlebihan. Pegal berlebihan jika otot lo capek, artinya overuse. Udah ya? Jadi nggak usah pakai ini kantor kayak apa? Nggak pernah gue. Kirain doang. Hah? Nggak pernah gue, sumpah. Nggak pernah. Nggak pernah. Loh, gue bilang jujur, bukan ngarep endorse apa. Gue jujur, nggak pernah pakai counterpain. Dia kan pengurang rasa sakit sebenarnya. Nah, masalahnya kan gue udah tahu cara nanganin. Ya maaf ya counterpain ya. Sebenarnya ada berapa jenis push up sih dok? Banyak. Nah ini pertanyaan keren. Jadi dari tadi gue tuh melakukan yang pertama itu push up. Biasa, push up orang normal. Biasa gue ngelakuin itu 12 atau 15 kali 4 set. Terlalu banyak akan menjadi endurance. Gue kan pengen hipertrofi. Nah yang kedua itu adalah archer push up. Archer push up tuh yang gue lakuin yang kayak satu tangan. Itu jujur untuk tricep sama pectoralis. Ini otot dada dan mayor dan minor. Sama deltoid. Yang berikutnya adalah incline push up. Itu sama aja, decline push up. Itu sama kayak bench press tapi incline. Itu yang kaki gue naik ke kursi. Kayak gimana? Semakin kakinya naik, semakin berat push up-nya. Itu namanya decline push up. Jadi semua untuk melatih otot dada. Dan ingat, gerakan push up yang benar tuh tadi tangannya 45 derajat. Dan otot perut itu ditahan. Ya, kayak gini. Jadi, gue di sini bukan so ahli ya. Tapi sebagai dokter otot. Jadi, push up tuh jangan kayak gini. Wah, itu sakit. Karena akan membuat sendi bahu lu sakit. Push up tuh ininya mepet. Jadi usahakan yang bermain itu adalah otot pectoralis sini, deltoid sama tricep. Jadi nih ya. Terus ini scapula, retraksi, sek ya.
Protransi, klek, pronation. Ini mau gini bebas. Otot perut ditahan, nggak boleh kendor. Nih, sek. 45. Jangan cepet, ditahan dulu. Sek. Tahan. Biar ngincer hipotropinya. Kalau push up yang kayak gini, itu sendi bahu nanti sakit. Tapi ada gunanya dong? Enggak. Oh enggak. Sama aja ototnya tapi sakit. Jadi tujuan push up kayak gini itu adalah untuk supaya sendi bahu nggak sakit. Lu tahu nggak? Cedera tersering dari orang nge-gym, terutama pull up atau olahraga back atau push up atau olahraga dada push, itu apa paling sering? Bahu. Lu pikir kayak gini yang kerja apa? Bahu. Ya kan? Lu pikir kalau bench press siapa? Bahu. Bahu tuh paling sering rentan cedera kalau salah. Maka ada orang yang bilang, kalau lu mau olahraga upper, misal lu push vertikal, pull-nya horizontal. Robar, kayak gini. Pull horizontal. Yuk. Jadi kalau mau pull, jadi push vertikal tuh deep. Yang video pertama, yang kemarin-kemarin tuh. Imbanginnya sama pull horizontal. Kalau pull vertikal, imbalinnya sama push horizontal. Kenapa? Kalau vertikal sama vertikal, sakit baunya. Sakit bro. Ada orang muscle up, habis itu planche. Terus dia bisa apa namanya? Planche dan dengan kawannya. Itu nanti ketika tua sakit bahunya. Rentan sakit, rentan patah. Maka overuse juga nggak boleh. Imbangi juga. Itu jawabannya tadi. Kalau olah cedera apa yang paling sering? Bahu. Sama yang kedua cedera punggung. Tapi untuk orang-orang yang suka squat, deadlift, itu paling sering cedera punggung, back. Karena mereka gerakan salah. Jadi gerakan salah itu rentan cedera. Itu alasan kenapa dalam gym bukan beban yang utama. Tapi gerakan. Dan gerakan ini nggak bisa sekali dua kali langsung benar. Harus berkali-kali. Kayak squat. Squat itu saya dulu sering salah. Ya kan? Nah, jadi squat aja tuh harus latihan ini sampai benar. Baru nanti pakai beban. Kalau squatnya salah ya salah. Squat sama deadlift tuh mirip-mirip. Mirip gerakannya, tapi beda ototnya. Squat tuh quadriceps, deadlift tuh lebih ke hamstring sama punggung. Namanya erector spinalis. Sini. Kicknya. Ini udah deadlift nih. Set. Udah deadlift. Yang kena hamstring sampai erector spinalis. Kalau squat, mampus, mirip kan. Makanya kalau olahraga dua hal ini, kalau bisa belajar sama yang udah ahli. Gua aja belajar sama orang. Dan bukan dokter yang ngajarin, instruktur. Instruktur yang memang instruktur kebugaran udah dapat sertifikat. Salah dikit, nanti bukannya squat malah yang kena bokong. Kok bokong? Yang kena malah nanti, ya betul pinggang, cedera pinggang. Robek bro. Gue pernah bro, robek punggung. Sebulan sembuhnya. Mulai dari nol lagi. Mau lo? Dok, jika tidak bodybuilder hanya untuk sehat, sebab berapa sih pengaruh push up dan lain-lain itu? Jadi gini, push up, pull up itu olahraga wajib untuk orang yang pengen latihan otot. Apapun, karena dia ngelatih otot upper. Sama halnya kalau push up dan pull up itu di leg, namanya leg day. Ada yang ngelatih quadriceps, ada yang ngelatih hamstring, ada yang ngelatih gastrocnemius. Calf, gastrocnemius dan soleus. Nah, semua itu harus dilatih. Imbang, nggak boleh kayak gue sukanya dada doang. Nanti jadinya kalau latihan dada doang jadinya gini. Jalannya gini. Karena otot dadanya gede, punggungnya kecil. Kalau punggungnya gede, dadanya kecil. Iya bro, baca bro. Jadi harus imbang. Harus imbang. Kalau imbang nanti ketariknya aman. Kelemahannya paling susah. Aduh, nggak bisa garuk punggung. Sama kayak quadriceps dan ini harus imbang. Nggak boleh nggak imbang. Kayak gitu. Nah, terus kalau mau bodybuilding gimana? Nah, setelah kamu suka, kamu ternyata pengen bodybuilding. Artinya kamu harus pengen gedein ototmu dan estetik.
Artinya kamu harus ngatur pola makan. Bodybuilding itu sangat rentan dengan namanya fat dan air. Kalau airnya banyak jadinya basah banget, jadi nggak kelihatan serat ototnya. Gini. Ya kan? Ini 14%. Kalau 10% atau 4% kelihatan semua nih seratnya. Nah, bodybuilder itu malah latihannya tidak berat. Angkat bebannya memang berat, tapi bukan yang maksimal. Tapi dia tuh latihan kecil-kecil, tapi ngelatih otot dalam, serat dalam. Supaya kenceng seratnya tebel. Beda sama powerlifting. Beda sama street powerlifting. Beda sama combat muscle. Combat muscle itu buat MMA, buat tinju. Beda, rotasi dia mainnya. Beda lagi buat yang namanya aerobik, buat yang namanya endurance. Beda sama nama statik, yoga. Beda sama sport yang olahraga dan power, beda. Sepak bola, basket, beda. Jadi olahraga itu, otot itu akan berkembang sesuai dengan pemilik tubuhnya itu mau ngapain. Coli terus pakai tangan kanan, bisa jadi atletis tangan kanan doang. Ngetesnya gampang sih kalau itu. Hati-hati loh, nggak mau aku salaman pakai tangan yang sering cokli, banyak rambutnya. Nanti bisa ngecek, enggak kok. Cokli terus ya. Dan olahraga itu bro, stress release bro. Sumpah, banyak orang itu tinju gitu kan, boxing, olahraga. Itu tuh karena pelampiasan dia di dunia kerja tuh stres. Dan pelampiasannya itu melepas adrenalin dan hormon kortisolnya itu untuk ngajar samsak. Orang yang olahraga itu biasanya temperamennya akan stabil. Biasanya, gue nggak tahu tuh kalau yang lain, tapi rata-rata stabil. Kenapa? Karena mereka udah kayak, udahlah, ada samsak di rumah gitu, atau ada beban, ada sepeda gitu. Yang bahaya kalau udah olahraga tetap temperamen, itu bahaya banget tuh. Energinya berlebihan. Bajingan itu mukul orang sakit dong. Udah temperamental, badannya gede banget pula. Bung, becelat dong nanti. Itu kalau dari gue. Ada lagi? Soal suplemen dan makanan kita akan bahas di lain waktu ya. Karena ini memerlukan penjelasan yang panjang. Supaya tidak salah paham dan miskomunikasi. Gitu. Intinya adalah suplemen tanpa olahraga itu percuma. Tapi olahraga yang maksimal dan kamu jarang makan, kamu perlu suplemen. That's it. Tapi untuk lebih detail kita harus cek nanti terakhir. Dari itu aja kalau dari saya harus bersiap Audax. Maaf ini bajunya sama semua karena kita take video di hari yang sama. Semoga setelah 4 video ini, di 1, 2, 3, 4 ini video keempat yang rilis dengan baju yang sama. Harusnya ketika video ini rilis, gue udah selesai Audax. Jadi video setelah ini adalah video pembahasan Audax. See you.